Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Perjalanan menuju rumah terasa sangat lama bagi Tiwi, sedang bagi Dito terlalu cepat hingga tidak terasa mereka sudah tiba. Tiwi yang akan keluar dipanggil Dito terlebih dulu. Dito sengaja menutup pintu mobilnya lagi dari dalam. "Tunggu dulu, kamu belum jawab lamaranku. Terus bagaimana?" Dito mencari kepastian, sedangkan Tiwi dia malah sengaja menjahili Dito dengan tidak memberikan kepastian. "Sudah malam, aku masuk dulu." "Kita belum selesai," kata Dito sambil memegangi lengan Tiwi yang mau keluar. "Jangan pegang-pegang, kamu gak kuatan gitu," ledek Tiwi. "Heis!" Dito mendesis, kemudian mencubit hidung Tiwi, membuat Tiwi kaget. "Aduh, ya sudah, masuklah. Besok pulang kerja, aku kesini lagi." Tiwi mengangguk, kemudian keluar. Dito yang akan menyalakan mesin buru-buru turun. Dia menghampiri Tiwi dan langsung memeluk Tiwi dari belakang, padahal mereka sudah ada di teras rumah Tiwi. "Dit, kamu sedang apa? Lepasin, dilihat papa nanti." Biar langsung dinikahinya." "Aduh," Dito meringis karena kakinya diinjak oleh Tiwi yang kesal. "Sakit," aduhnya. "Sudah, pulang, sudah malam." "Bentar, aku mau pamit sama om tante dulu." Keduanya pun masuk sama-sama. Ternyata rumah sepi. Semuanya sudah tidur. Yang buka pintu pun tadi malah Bibi. Sienna juga sudah tidur. Dito menguap seperti dia sengaja akting biar ditawari kopi. "Aku buatkan kopi dulu biar gak ngantuk. Bahaya nyetir sambil ngantuk." "Boleh," kata Dito. Tiwi masuk ke dalam dan Dito mengeluarkan sebuah benda dari saku. Kotak cincin yang tadi ditolak oleh Tiwi. Tidak sepenuhnya ditolak, belum diterima saja. Sesaat kemudian Tiwi muncul dengan segelas kopi. "Minum dulu." Tiwi meletakkan kopi di meja, matanya kemudian beralih pada benda di sebelah. "Simpan dulu," kata Tiwi. "Kamu saja yang simpan, ini ku beli khusus untukmu." Dito kemudian mengambil kopi. Pria itu menyesap kopinya yang masih mengepul, sembari matanya melirik pada Tiwi yang perhatiannya tertuju pada kotak cincin di atas meja. Tiwi tampak ragu saat ini. Pandangan matanya tertuju pada benda yang ia letakkan tadi. Mungkin bingung antara disimpan atau dibiarkan saja. "Sudah, disimpan saja." Dito meletakkan gelas kopi, kemudian mengambil benda tersebut dan langsung membukanya. Ia kemudian menarik tangan Tiwi, lalu memasangkan benda itu tepat di jari manis Tiwi. "Dit," Tiwi menarik tangannya dengan cepat, tapi terlambat. Cincin itu sudah melingkar di jari manisnya dan terlihat pas, cocok, dan cantik sekali. "Cup," Dito menarik tangan Tiwi lagi, kemudian langsung mengecup tangan wanita tersebut. "Jangan menolaknya," bisik Dito. Kemudian mengusap pipi Tiwi sampai Tiwi merasa canggung dan beberapa kali menoleh ke belakang. Dia takut ada yang lihat. Setelah kopi habis, Dito pun pamit. "Aku pulang dulu, kamu istirahat yang cukup." Tiwi mengantar sampai halaman depan dan menatap kepergian Dito yang semakin menjauh. Setelah itu, fokusnya berpindah pada jari manisnya. Bibirnya mengulas senyum. Bisa-bisanya Dito memasang paksa cincin itu di jari manisnya. Sekarang bukannya dilepas, Tiwi malah menatap terus cincin tersebut. Esok harinya, saat selesai sarapan, Tiwi bicara hati ke hati dengan sang mama. "Mah?" "Ya?" Tiwi yang sedang duduk memangku Sienna, dia pun mulai curhat.
Bagaimana kalau Tiwi menikah lagi? Terdengar suara Pak Burhan yang terbatuk dari dalam. Tiwi pun langsung menelan ludah, sedangkan Nyonya Haidar terlihat biasa, malah nggak kaget. Masalahnya, sejak Tiwi sadar dari koma dan beberapa bulan terakhir, si Dito sudah mirip paparazi di depan rumahnya. Sering parkir lama, tapi tidak masuk. Jadi Nyonya Haidar mengira mungkin Dito mau kembali, tapi ragu. "Lakukan apa kata hatimu," ucap Nyonya Haidar, kemudian menggendong Siana sambil mencandai cucunya itu. "Siana senang tidak sebentar lagi bakal tinggal sama papa?" "Mama kok tahu kalau yang Tiwi bahas itu Dito?" Siapa lagi kalau bukan anak itu? Mama lihat semalam dia juga lama di sini." Glek, Tiwi langsung tidak berkomentar. Sang mama benar-benar tahu hatinya. "Jadi mama setuju?" "Mama terserah apa yang terbaik bagi kamu." "Terus papa?" "Biar mama yang urus," kata sang mama. Tiwi sedikit terharu, kemudian memeluk sang mama yang kala itu lagi gendong Siena. Jadilah 3 generasi tersebut saling berpelukan dengan sayang. Tiwi yang lega sudah bilang pada mamanya siang itu Vicol Dito, padahal Dito sedang meeting. Ya, wajah Dito serius karena di depannya memang sedang ada orang yang presentasi. "Aku sudah bilang mama." "Apanya?" Tiwi langsung menunjukkan jarinya di layar ponsel. "Oh itu, terus?" Tiwi kecewa, kok Dito datar gitu. "Kamu kok biasa saja, kamu kemarin serius gak lamar aku?" protes Tiwi. Dito kemudian mengambil ponselnya yang tadi dibiarkan menyala ke arahnya di atas meja dengan disandarkan pada botol air mineral. "Bukan begitu, masalahnya aku sekarang lagi meeting sayang," desis Dito. Kemudian semua mata tertuju padanya yang berisik. Bukan hanya Tiwi yang terkejut, peserta meeting yang di sana juga cukup kaget. Kira-kira siapa yang dipanggil sayang oleh Dito? Duda dingin yang terkenal di kantor tersebut. Sebuah kemajuan karena selama ini Dito memang terkenal tidak pernah dekat dengan perempuan lain setelah menyandang status duda. Sadar semua menatap padanya, Dito kemudian berdehem, sehingga membuat semua peserta meeting kembali fokus pada bahasan meeting mereka siang itu. Sementara itu, Tiwi yang ada di rumahnya tidak henti-hentinya tersenyum. Mungkin ini adalah panggilan sayang pertama yang dia dengar dari bibir mantan suaminya itu. Seperti ABG yang baru kasmaran. Hari itu hati Tiwi sangat berbunga-bunga. Malam harinya, seperti biasanya Dito apel ke rumah mantan mertuanya. Kala itu di teras sudah ada Pak Burhan yang duduk dengan muka serius. "Kenapa wajahnya garang sekali malam ini?" gumam Dito yang menundukkan kepalanya sedikit untuk menyapa mantan papa mertuanya tersebut. "Malam Om." Belum apa-apa, Pak Burhan sudah pasang muka galak. "Cari Tiwi?" "Iya Om," jawab Dito sambil mengangguk. "Saya mau bicara dulu sama kamu," kata Pak Burhan. Dito mulai was-was. Jangan-jangan hubungannya dengan Tiwi tidak direstui, pikirnya. "Duduklah," seru Pak Burhan. Dito lantas duduk dengan perasaan tidak tenang. "Kamu tahu mengapa saya ajak bicara?" "Tidak, Om." Saya mau memastikan, apa kamu serius dengan putri saya?" tanya Pak Burhan langsung pada intinya, tidak mau basa-basi lagi. "Ya, Om, saya serius ingin memulai hubungan lagi dengan Tiwi," ucap Dito penuh keyakinan. "Kamu yakin tidak akan menceraikan anak saya lagi?" sindir Pak Burhan. Glek. Dito langsung menelan ludah.
Untuk kesalahan saya di masa lalu, jujur saya minta maaf Om. Dan sekarang saya sungguh-sungguh ingin mulai hubungan dengan Tiwi, ingin membangun keluarga kembali bersama Tiwi dan anak Dito Om. Pak Burhan kemudian menatap penuh selidik, seolah sedang memindai apakah Dito bisa dipercaya. Izinkan saya menikahi Tiwi Om, ucap Dito lagi, karena Pak Burhan hanya diam. Pak Burhan menarik nafas dalam-dalam. Padahal ada pria lain yang menyukai Tiwi, dia jauh lebih baik darimu, ucap Pak Burhan berat melepaskan Tiwi untuk Dito, karena memang sejarah mencatat kurang bagus. Tidak mau Tiwi dijodoh-jodohkan dengan yang lain, Dito langsung mengambil tindakan. Laki-laki itu mungkin jauh lebih baik dari saya, tapi mungkin Tiwi tidak mencintai laki-laki itu Om. Pak Burhan langsung melotot, tapi apa yang dikatakan Dito memang benar. Dulu setelah siuman dari koma, Tiwi jarang ceria seperti sekarang. Setelah Dito muncul, putrinya itu jadi terlihat jauh lebih bahagia. Terserah kamu saja, ucap Pak Burhan menyerah, kemudian masuk rumah duluan. Sementara itu, Dito tersenyum puas penuh kemenangan dalam hati.